semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong, dan di YouTube Kadalmi Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga syarat-syarat pemakaian gendongan Kadalmi Light Carrier. Nah, buat yang masih bingung dan bertanya-tanya Light Carrier itu apa? Jadi Light Carrier ini adalah jenis gendongan, salah satu jenis gendongan SSC dari Kadalmi yang dia ini bisa dipakai mulai dari usia tertentu dan berat badan tertentu. Oke, saya akan sambil tunjukin contoh pemakaiannya. Jadi pertama kita buka dulu bakalnya seperti ini. Lalu ini waist belt atau tali pinggang kita pasang pas di pinggang. Satukan bakalnya sampai berbunyi klik. Lalu kita kencengin. Kencenginnya eratnya itu tergantung sama masing-masing penggendongnya. Yang penting nggak terlalu loose dan juga nggak terlalu kekencengan banget sehingga malah bikin jadi neken ke pinggang. Pasangnya pas di pinggang, lurus seperti ini, horizontal, biar nanti ketika menggendong juga akan lebih nyaman. Lalu sebelum gendong bayinya ke dalam SSC ini, kita cek dulu apakah tali bahunya sudah dikendorkan. Kalau belum, maka kita kendorkan dulu tali bahu atau shoulder strapnya, dua-duanya. Baru kita akan siapkan bayinya untuk masuk ke dalam gendongan. Nah, untuk masukin bayinya ke dalam gendongan, kita pegang dulu punggung atas bayi dan juga bagian bawahnya sini. Pelan-pelan kita turunkan bayi ke tengah badan kita, sehingga posisinya ada di atas tali pinggang ini atau waist beltnya. Nah, setelah ada di atas waist belt, kita baru akan tarik kain panelnya sampai menutup punggung bayi seperti ini. Baru kita pasang tali bahu dua-duanya atau shoulder strap, shoulder pad dua-duanya. Kita pegang dulu ininya, tensionnya. Jadi jangan sampai ininya kendor begini karena nanti bayi akan ngedeglak. Jadi ini kita tetap pegang sambil kita raba-raba mana kira-kira si back strap atau tali punggung ini, baru sambil kita pasang sampai bunyi klik. Kalau udah selesai, baru kita tarik. Tariknya nggak tarik ke bawah, karena biasanya ketika kita akan narik ke talinya ke bawah, ini akan sedikit susah. Jadi nariknya mungkin bisa agak serong seperti ini. Jadi biar lebih smooth dan juga lebih mudah. Terakhir kita tinggal cek lagi posisi tangannya. Nah, ini bayinya posisi tangannya masih di sini. Takutnya bisa mengganggu pergerakan bayi, jadi bayi akan susah bergerak di dalam gendongan. Jadi kita usahakan posisi tangannya ini bisa bergerak dengan lebih leluasa. Jadi posisi tangannya yang tadi terjepit di sini akan saya posisikan di dekat badannya. Nah, yang satu lagi juga sama, ini karena udah kejepit di bawah, saya akan posisikan dia di dekat kepalanya. Jadi kalau misalkan posisi di sini, ketika dia mau mengubah posisi tangannya bisa lebih mudah. Terakhir kita cek apakah di bawah sini masih banyak kain sisa atau masih kainnya ini enggak mulus gitu di bawah pantat bayi, jadi masih banyak kain lekuk-lekuk. Ini kita bisa angkat sedikit sampai di bawah sini udah nggak ada kain sisa lagi. Baru terakhir kita tinggal cek apakah si kain panel bawahnya ini pas di belakang lutut bayi. Kalau misalkan kakinya masih, duduknya masih belum terlalu enak, kita tinggal masukin kedua tangan kita, pegang paha bayi, terus sambil kita posisikan sehingga bayi sudah pas posisinya dan kakinya ini sudah bisa membentuk
M position atau posisi lutut lebih tinggi dari pantatnya ini dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan bahas kriteria pemakaian light carrier ini. Bunda-bunda bisa ingat 7, 6, 5, 4. Kalau misalkan mau beli light carrier atau mau pakai light carrier, itu ingat 2 dari 3 syarat itu bisa terpenuhi. Syaratnya apa? Ingat aja angka 7, 6, 5, 4. 7-nya apa? 7-nya adalah minimal berat bayi 7 kilo. Lalu yang kedua 65. 65-nya adalah tinggi bayi minimal 65 cm. Lalu 4-nya ini adalah usia, minimal usia 4 bulan. Jadi ketika mau pakai light carrier, Bunda tinggal ingat-ingat 7, 6, 5, 4. Apakah ini harus terpenuhi semua? Enggak, jadi minimal 2 dari 3 syarat tadi terpenuhi, maka sudah bisa pakai light carrier. Jadi misalkan, oh bayi saya masih usia 3 bulan nih, tapi beratnya udah 7,5 kilo dan tingginya juga udah 66 cm, maka itu udah bisa dipakai. Atau misalkan bayi saya udah 4 bulan nih, tapi tinggi badannya masih 60 cm tapi beratnya sudah 7 kilo. Nah, itu juga sudah bisa dipakai. Jadi nggak semua syarat harus terpenuhi, yang penting 2 dari 3 syarat juga sudah terpenuhi, itu sudah bisa pakai gendongan light carrier ini. Dan juga dicek kembali ketika memakai gendongan, apakah si kepala bayinya tenggelam, apakah si kain panelnya ini masih terlalu lebar sehingga kain panelnya ini nggak di batas belakang lutut bayi. Kira-kira seperti itu. Jadi bunda bisa menyesuaikan sendiri apakah si anak bunda ini sudah bisa pakai gendongan light carrier ini atau belum. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih kelebihan light carrier itu. Yang pertama ini yang saya senang banget itu adalah simple pemakainya. Jadi pemakainya super gampang sekali. Pertama kita tinggal pasang waist beltnya, lalu tinggal pasang si shoulder padnya ini, pasang back strap atau tali punggung, dan udah selesai. Nggak perlu settingan apapun, yang penting syarat bayinya sudah bisa memenuhi, maka sudah bisa langsung dipakai dengan sangat mudah sekali. Karena nggak terlalu banyak settingan, maka akan mempermudah ibu-ibu pemula atau bunda-bunda yang masih pemula dalam menggendong ini untuk memakai gendongan ini. Yang kedua, ini waist beltnya itu cukup nyaman di saya. Saya pribadi karena pengguna light carrier juga, ini jadi waist beltnya itu nggak empuk-empuk banget, tapi juga nggak keras-keras banget. Jadi medium tapi cocok. Bentuk waist beltnya ini kayak bulan sabit gitu. Rasanya dia bisa ngikutin bentuk pinggang kita. Jadi itu yang bikin kita gendong pakai light carrier ini cukup nyaman. Lalu juga busa di pinggang nggak terlalu tebal, tapi cukup untuk bisa menopang bayi. Si light carrier ini bisa dipakai dari minimal berat bayi 7 kilo sampai 20 kilo. Jadi kalau di saya pribadi itu akan bisa dipakai sampai anak usia sekitar 2 tahunan. Dan yang terakhir itu adalah di bahan. Dan kelebihan lainnya, si light carrier ini sangat kompak sekali, atau dia nggak makan tempat sama sekali. Ketika kita lipat itu juga bisa jadi kecil, muat di diaper bag. Jadi buat dibawa kemana-mana tuh ringkes dan juga nggak makan tempat, nggak bulky seperti kalau misalkan kita bawa gendongan hip seat yang besar seperti itu. Dan juga harga si Ultimo Carrier ini, jadi Ultimo Carrier ini ada yang motif seperti ini dan juga ada yang polos. Harga yang motif itu hanya sekitar 235.000. Jadi sangat terjangkau untuk bisa menggendong bayi dari usia sekitar 4 bulan sampai 2 tahun. Nah, apakah light carrier ini bisa dipakai untuk penggendong yang berbadan besar? Bisa sekali, karena ini saya berat badan sekitar 53, tinggi badan 150. Si tali pinggangnya masih ada sisa segini, dan juga tali bahunya sudah pas mentok di sini. Jadi kalau untuk badan yang lebih besar dari saya, otomatis akan sangat bisa sekali pakainya ini, karena masih ada tali yang panjang ini untuk bisa mengatur dan menyesuaikan si
tali bahu dan juga tali pinggangnya. Nah, itu tadi penjelasan kriteria untuk pemakaian light carrier dan juga untuk kelebihan light carrier ini sendiri. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh drop di kolom komen dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.